Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu yang mulia, jamaah sekalian, pada kesempatan siang ini kita akan mendiskusikan tadabbur terhadap surat Ali Imran. Boleh dilihat suratnya bagi yang membawa Al-Quran. Surat Ali Imran ayat 146 dan ayat 147. Pertama, saya menyampaikan bahwa memang perkembangan dinamika, kalau ini bisa jadi karunia, hati-hati nanti ya. Ini bisa jadi karunia Allah. Ini juga bisa menjadi semacam pintu menuju kerusakan, atau mungkin bahasanya lebih kepada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat 146 dan 147. Saya mengatakan bahwa dinamika perkembangan umat Islam di Indonesia sekarang itu bisa jadi karunia, bisa jadi azab. Dia bisa jadi karunia kalau kita bersyukur kepada Allah. Jadi sebenarnya yang Allah kasih ini di permukaan sudah nampak ini karunia. Ya, nanti ibu-ibu pelan-pelan akan tahu kemana arah bicara saya. Yang mana? Pakai yang, ya baik, lebih pas ini ya. Baik. Jadi saya ulang sekali lagi bahwa dinamika pertumbuhan atau perkembangan yang terjadi, yang up to date di negeri kita, itu bisa kita lihat dari dua hal. Tergantung respon kita. Kalau respon kita positif, maka ini jadi karunia yang Allah akan memberikan tambahan nikmat untuk kita. Tapi kalau respon kita negatif, maka ini bisa menjadi semacam azab bagi kita, dan tentu kita akan berada dalam situasi yang terpuruk, buruk, dan tentu saja akan sangat menyedihkan bagi perkembangan dan pertumbuhan umat Islam ke depan. Apa yang saya maksud adalah momentum kasus penistaan terhadap Islam yang dilakukan oleh Ahok di Republik ini. Di satu sisi ada orang yang terus memaksa kita untuk membelit, mensandera kita untuk melihat bahwa ini masalah politik. Itu di satu sisi. Ya. Seperti contoh komentar Mega kemarin bilang bahwa sudah jadi tersangka. Jadi kalau ini tinggal siapa yang masih mau ribut adalah orang yang nggak tahu aturan. Itu pertama. Kedua, orang yang saya khilaf yang keduanya. Tapi yang ini saya ingat sekali, nggak tahu aturan. Tapi yang kedua saya khilaf. Karena sekarang apapun bicara bisa dianggap macam-macam nanti kalau salah kita ngomongnya kan. Cuma indikasi yang dia maksud, karena dia kaitkan dengan pilkada DKI, ya, dia kaitkan dengan pilkada DKI, dan kita ternyata menemukan ini bukan persoalan pilkada. Kalau ini persoalan pilkada, kita tidur nyenyak di Sumatera Utara, nggak usah kita ribut lah. Kita diam saja, kita ngaji-ngaji saja, zikir-zikir, nanti istighfar kalau ada sedikit dosa. Nah, kira-kira begitu. Faktanya tidak seperti itu, ya. Dan alhamdulillah kemarin saya juga ikut bersama orang-orang yang dikasih Allah izin untuk berangkat ke sana di tanggal 4 November. Dan sampai sekarang saya merasakan getaran itu. Artinya saya bilang bahwa saya merasa komandonya itu datang dari Allah. Hanya berapa hari sebelum berangkat, saya baru mutusin bahwa saya mau berangkat, dan itu tidak kena macam-macam yang lain, kepentingan yang lain. Saya berangkat, ya saya berangkat gitu. Dan apa yang saya temukan di sana, tidak ada nama yang dibesarkan, tidak ada nama yang disebut-sebut, tidak ada partai yang disebut-sebut, tidak ada ormas yang disebut-sebut, kecuali nama satu nama saja, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala. Dari pagi itulah takbir Allahu Akbar dan seterusnya sampai malam. Dan kemudian semangatnya itu seperti yang disampaikan, bahwa semangat kita melakukan perlawanan dengan cara bertahan dan damai dan bersabar dalam pertahanan itu. Itulah kenapa tidak ada aksi yang akhirnya memuncak menjadi kerusuhan di situ. Jadi, tapi Ustadz ada yang urus, itu nggak ada urusan sama kita. Itu jauh di sana, bukan di posisi massa yang kemudian dibubarkan dengan gas air mata oleh pemerintah waktu itu, bukan. Ya.
Kedua, ini yang saya bilang tadi, hati-hati, ini ada karunia. Pertama, karunianya belum pernah dalam sejarah. Saya pikir saya sebagian ibu-ibu jauh lebih tua dari saya. Bukan tidak mungkin juga tergolong orang tua saya. Ya, kalau usianya. Nah, mungkin belum pernah lihat dalam sejarah. Gitu ya. Di mana orang kumpul gitu banyak, ikatannya cuma satu, Islam. Jadi nggak penting mazhab, nggak penting ormas, nggak penting partai, nggak penting itu. Kiai Anu nggak penting di situ. Apa yang mendesak, apa yang memaksa. Bahkan saya yakin juga sebagian besar ibu-ibu atau mungkin semuanya juga ikut walau cuma dengan sumbangan. Saya mau tanya, ibu kenapa jadi nyumbang? Urusan apa sama ibu? Nah, kira-kira begitu. Coba ibu tanya dulu ke dalam waktu itu. Ada apa ini? Kenapa aku jadi peduli ya? Nah, gitu. Ternyata yang membuat ibu peduli itu adalah denyutan iman. Karena Nabi SAW mengatakan umat Islam ini kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu. Man la yahtamma bi amril mu'minin falaysa minhum, yang tidak peduli dengan urusan orang mukmin maka dia tidak golongan orang mukmin. Dan inilah yang terjadi. Kenapa ibu kemarin juga cemas, khawatir, marah, memberi infak, doa? Jawabannya sederhana, ada iman di hati ibu. Itu saja. Bukan ini partaiku, bukan gitu. Ini ormasku, enggak. Ini mazhabku, enggak. Ini kiaiku, ini ustadzku, enggak begitu bahasanya. Bahasanya cuma satu, aku marah, aku ikut marah. Ya. Bahkan kalau bicara politik, kayaknya saya tidak bicara politik kok. Saya sedang bicara ini kemarahan. Dan itu saya bilang tadi, ada segelintir orang yang memaksa kita untuk membawa peristiwa ini atau masalah ini ke kapling Pilkada DKI. Enggak itu urusannya. Gitu. Baik. Itu pertama karunianya. Belum pernah, dan alhamdulillah kemarin terjadi dan terus bergelombang. Ya, saya mengikuti perkembangan di Sumatera Utara. Ya, bagaimana gelombang ini begitu luar biasa, dan insya Allah nanti hari ini memang tidak ada aksi di Sumatera Utara, tapi insya Allah mungkin nanti tanggal 20 ya seluruh BKM melalui Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Masjid itu diundang untuk hadir di Binagraha Medan. Ya, ruang di kantor pendapat Bapeda ya, Bapeda Sumatera Utara. Nah, di situ. Nah, kemudian kita mengundang Ustadz Zaitun dari Jakarta untuk kemudian insya Allah kabarnya beliau yang diundang, atau mungkin nanti kalau beliau tidak bisa yang lain, untuk memberikan konfirmasi apa yang sedang terjadi, kenapa, bagaimana, dan apa yang harus kita buat. Walaupun tadi sudah diputuskan pagi ketika hasil surok dari tadi malam sudah dimulai kabarnya, memutuskan bahwa insya Allah nanti tanggal 2 Desember, walaupun tanggal 25 tetap, tapi mungkin konstelasinya tidak dibuat sebesar 2 Desember nanti, akan berlangsung tablik akbar, maulid akbar, sholat Jumat bersama sepanjang, kalau ibu yang tahu pasti tahu Jakarta, kita kan sepanjang jalur Semanggi menuju istana. Ya bayangin bu, kemarin ada 2 juta lebih. Otomatis ini kan semakin bukan api dalam sekam lagi ini kan. Ini sudah menjalar ini. Ya. Yang ke saya saja sudah daftar itu ramai. Pokoknya nanti kalau ada aksi lanjutan saya ikut, gitu. Yang dari daerah, bukan lagi kalau daerah kita bilang Sumatera Utara kan bukan Medan lah, itu datang. Saya ikut. Ya. Jadi ngelis terus, dan yang diumumkan oleh para ini yang menarik, ini yang kedua ini sebenarnya, bahwa karunia yang Allah kasih, akhirnya Allah memberikan kita kesempatan untuk ini aksi. Kemarin kan ada tuduhan aktor politik tuh yang ngomong presiden, ini ada aktor politik nih di sini, gitu. Nah, tuduhan ini sebenarnya kalau saya bilang memang ada aktor lah, cuma bukan politik, gitu. Memang ada di belakangnya, itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kenapa? Saya ketemuin langsung di lapangan orang-orang tua, ibu bukan anak-anak muda yang udah beruban itu, kiai-kiai kita yang dipapah juga ikut turun kok, yang masih dipegangi gitu, udah harus dipegangi, bukan masih dipegangi. Ali Jabir itu apa urusan saya Ali Jabir itu, tapi dia ikut turun, ya. Jadi yang selama ini santun, sejuk, ceramah itu turun semua. Gitu.
Dan saya mendengar bagaimana ketika saya pagi sarapan setelah malam hari Sabtu pagi, itu seorang tua dari Bali, Denpasar. Saya tanya, Bapak dari mana? Saya Denpasar. Satu dari Bekasi. Berapa banyak dari sana, Pak? Oh, kami ada sekitar berapa, dia bilang sekitar 100 lebih. Dan itu satu orang yang mendanai tiketnya. Pengusaha muslim dari Denpasar, kata dia. Jadi siapa yang mau berangkat, datang ke dia, bookingkan tiket, silakan berangkat. Semula kami mau jalan darat, tapi dia bilang tidak usah, jalan. Jadi artinya itu si pengusaha mau ngapain? Kan nggak ada untung dunia kalau cerita, habis duitnya itu. Nah jadi, dan orang-orang yang berangkat itu memang betul-betul bergerak dengan luar biasa. Ya, ini mohon maaf saya jadi cerita ini sebelum kita masuk ke ayat ini. Ya, maka saya bilang hati-hati. Peristiwa ini Allah sudah mengirimkan pewaris Nabi. Jadi yang marah ini sekarang, yang berada di garda depan yang marah di Indonesia ini para pewaris Nabi. Siapa pewaris Nabi? Al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris Nabi. Siapa yang mengkomandani gerakan ini? Para ulama. Gak ada politisi di situ, pemain politik nggak ada, yang oportunis di situ nggak ada. Mereka orang yang selama ini cuma ngajar, kayak saya mengajar ibu-ibu apa semua, nggak ada pikiran lainnya, nggak ada. Cuma mengajar Islam, bagaimana orang jadi baik dan sebagainya. Tapi hari ini mereka menunjukkan kemarahan mereka. Dan bersama mereka ikutlah umat. Ini belum pernah terjadi kalau saya bilang dalam sejarah Indonesia, kecuali sejarah Indonesia merdeka kemarin, sehingga Belanda sempat melakukan proteksi atau apa istilahnya itu, membuat ulama tidak bergerak sama sekali. Makanya kalau orang tanya apa yang paling pahit dari peristiwa ini bakal terjadi, saya bilang ulama paling ditangkapin. Karena dianggap inilah telangkai atau inilah sebab yang memprovokasi, menggerakkan umat sampai turun ke lapangan. Ya kalau mau tangkap, tangkap semua. Itu yang harus kita pahami. Kenapa? Karena yang turun ini ya Agim turun, siapa lagi? Syekh Hadi Jabir turun, kemudian saya mau cerita yang biasa kita kenal itu Arifin Ilham turun. Itu ustadz-ustadz muda yang selebriti di TV-TV, semuanya ikut, itu soulmate ikut semua. Ya kalau mau tangkap, tangkaplah. Tapi kalau terjadi itu, tapi yang sebenarnya tidak saya tidak menduga kecuali ini kalap. Gitu. Ini kan sebenarnya kita lawan ini sekarang karena pasal yang sedang dituduhkan sama si Ahok itu sudah beredar, itu adalah 168A KUHP. Ini orang yang kena pasal ini semuanya langsung ditangkap ini. Dari mulai Arswendo sampai Lia Aminuddin dan sebagainya. Iya, makasih Bu. Dari tadi saya mau nanya ini. Langsung ditangkap. Ya, Lia Eden apa semua itu langsung ditangkap. Tapi begitu Ahok, kenapa tidak? Alasan Kapolri kooperatif satu hari setelah peristiwa dia langsung ngomong, setelah dia tersangka dia ngomong dan nodo bahwa masing-masing demonstran dikasih 500.000. Itu kooperatif. Makanya diluncurkanlah dengan resmi tadi pagi sebelum sholat Jumat, supaya itu disebarluaskan dalam khutbah Jumat juga, sekaligus juga disebarkan kepada seluruh umat Islam di Indonesia, bahwa tanggal 2 itu dilaksanakan jika, nah itu dengan syarat, jika sampai tanggal itu penista dan orang yang dinistakan Allah itu tidak ditahan. Nah, jadi ada syarat itu. Ini nggak akan terjadi kalau ditahan. Kalau tahan nggak apa-apa. Oke, kita lihat perkembangan selanjutnya. Tapi kalau tidak, ya maka kita akan bergerak. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan menuju ke sana? Kemarin kawan-kawan itu saya bilang konsolidasi umat Islam. Inilah momentum yang harus kita ambil. Jadi pertama, insya Allah nanti tanggal 20 Sumatera Utara akan konsolidasi ke BKM. Saya mengatakan kalau bisa lanjutnya nanti dengan remaja-remaja Islam, remaja-remaja masjid. Baru kemudian majelis-majelis taklim, apakah itu pengajian ibu-ibu, bapak-bapak dan semuanya. Supaya umat Islam satu informasi.
Karena kalau tidak, setan juga kerja nih untuk ngerusak. Iya, dengan misalnya begini, ngapain lagi kita ribut, kan udah tersangka, udah selesailah masalah. Belum, ini belum selesai. Ibu, saya perlu sampaikan kenapa saya pun tadi khutbah, mungkin itulah pertama saya khutbah yang berbeda dari biasanya. Ya. Jadi saya menyampaikan seperti orasi saja gitu. Nah, kenapa kita harus marah? Ini bahaya Ibu, kalau kemudian ini kita biarin. Indonesia ke depan, Ibu cari nanti, nonton ulang lah. Ada film itu judulnya Alif Lam Mim. Pernah nonton nggak? Kayaknya wajib nonton lah Ibu. Tinggal cari di YouTube aja nanti. Buka YouTube, film Alif Lam Mim. Itu aktornya 3, si Alif, si Lam, sama si Mim. Film ini kalau nggak silap saya sutradaranya Hanung Bramantyo. Tapi ini film bagus beliau, yang hanya tayang di bioskop kabarnya cuma 1-2 hari, habis itu di bredel, tidak boleh. Itu film cerita tentang Jakarta 2025. Diceritakan sinopsis awalnya bagaimana banyak masjid yang sudah berubah jadi pabrik. Dan di 2025 Jakarta atau Indonesia memburu, dan yang paling banyak diburu itu dianggap sebagai pemicu kerusuhan adalah para ulama. Nonton film itu. Itu pernah ditayangkan di Net TV. Ya. Dan gratis, Ibu boleh nonton itu di YouTube. Itu bagus filmnya. Cuma pasti karena Ibu nggak tahu, karena sebentar langsung hilang film itu. Dan ceritanya itu dahsyat itu. Bagaimana para ulama dibenturkan dengan aparat di film itu. Nauzubillah, kita tidak berharap seperti itu. Nah, kalau kita tidak minta atau meminta ketegasan pemerintah untuk tidak main-main dengan kasus yang satu ini, bahaya Ibu. Ini orang rencananya rencana mati. Dia jadi gubernur atau jadi gubernur, titik. Ngerti maksud saya kalimat itu? Jadi nggak ada opsi kedua. Kenapa dia harus jadi gubernur? Karena proyek-proyek besar salah satunya itu udah kadung dikasih hitungannya bukan sedikit gitu. Nah, kedua, ini orang paling konsisten untuk menunjukkan penistaannya berulang-ulang terhadap Islam. Saya di SCTV, host saya itu kan dia host yang biasa dipanggil. Salah satunya di pengajian Pemda DKI. Apa dia bilang? Begitu Ahok memimpin, maka pengajian itu pun dihapus. Kemarin saya mendengar kuliahnya Ustadz Alfian Tanjung. Ya, beliau juga menceritakan di video yang beredar di sosial media, bagaimana sekarang di kelurahan-kelurahan pun tidak boleh ada pengajian, khususnya di kantor-kantor kelurahan. Coba bayangin itu. Kalau agenda tata ruang yang dia buat, dia akan lihat Singapura. Ibu pergi Singapura, di mana rumah orang pribumi Singapura, orang Melayu. Ini yang harus kita pahami, agenda apa gitu. Jadi ini bukan sekedar, walaupun alhamdulillah ini orang sebenarnya sudah berulang-ulang ngeributin surat Maidah. Tapi Allah kasih momentumnya di Kepulauan Seribu. Ya, dia sudah berulang. Ingat, setelah dia ngomong di situ, dia masih ngomong lagi di depan balai kota. Sejak 2003 saya terjun ke dunia politik, saya selalu dengan orang-orang yang masalah sara apa semua pakai. Masih begitu juga. Ini memang orang yang mulutnya udah kayak Fir'aun, nggak ada takutnya sama Tuhan ini. Ya. Jadi, dan kita nggak usah panjang-panjangin bahwa inilah sukunya, nggak perlu. Yang penting ini manusia memang udah kurang ajar, udah nggak ada udah remeh. Ibu tahu berapa jumlah orang Islam di Jakarta? Berani dia ngomong di tengah komunitas Muslim yang jumlahnya itu lebih 80%. Umat Islam itu bahkan lebih dari 85% Jakarta ya. Dan dia jadi gubernur bukan dipilih orang Jakarta. Walaupun saya memang agak ngeri lihat presiden kita ini. Ini sejarahnya jadi wali kota, ninggalin
Katolik jadi wali kota. Begitu dia jadi gubernur, pindah jadi presiden, ninggalin Katolik jadi gubernur. Wakilnya di Jogja, di Solo itu kan Katolik, sekarang jadi wali kota itu. Wakilnya di Jakarta itu Katolik, sekarang jadi gubernur. Maka ini siapa ini orang? Tapi sudahlah, ini masalah bukan di dia. Ini dulu kita selesain gitu. Nah persoalannya, seberapa kuat kita? Ibu, kita nggak cukup kuat. Kita lemah. Kita hanya kuat kalau kita bersama Allah. Itu aja masalahnya. Ibu nggak usah anggar duit di sini. Ibu nggak usah anggar jabatan di sini. Ibu nggak usah anggar popularitas di sini. Karena tidak ada yang bisa memenangkan pertarungan ini kalau modalnya cuma duit, jabatan, popularitas atau jumlah. Kenapa? Karena ini pertarungan di jalan Allah. Tapi ibu boleh support pakai duit ibu boleh support pakai popularitas ibu boleh support pakai apa saja yang ibu punya. Karena Allah pun marah, jangankan sama kita, sama Nabi saja Allah marah. Ingat kasus perang Hunain, anggar jumlah, merasa hebat karena jumlah yang berangkat sudah 12.000. Tapi apa yang Allah biarkan? Allah biarkan kucar kacir itu pasukan. Jadi kalau memang meyakini bahwa ini di jalan Allah, jangan tempatkan kita di atas Allah. Tapi tempatkan kita sebagai yang ikut membantui. Karena sebenarnya ikut bantu ini keuntungannya sama kita, bukan sama Allah. Kita nggak ikut, Allah tetap menangkan ini. Itu yang harus dipahami. Tapi Pak Ustadz, kalau ceritanya sampai kalau kita bawa keluar, misalnya ke ke Suriah. Kalau memang Allah membantu, kenapa banyak kematian? Ibu, matinya orang berperang di jalan Allah, harganya apa? Syahid. Mereka matinya apa? Konyol. Jadi ketika kita bergerak, tapi kenapa ada orang Islam yang memberikan pembelaan juga kepada si Ahok ini? Jawabannya saya bilang, saya mulai peristiwa ini muncul, saya mengatakan bahwa siapapun mau pakai gelar apapun, mau sorbannya setinggi langit pun, mau jubahnya berlapis sekian pun, kalau pada hari ini dia masih membela si Ahok, maka dia munafik itu. Ya tinggal kita petakan saja, peta ruangnya ini dan itu. Nah, yuk kita lihat surat yang mau kita kaji ini. Kita butuh kelompok yang begini. Wa ka'ayyim min nabiyyin, dan berapa banyak nabi. Tadi saya mengatakan yang turun ini para pewaris nabi ini. Ya. Siapa para pewaris nabi? Para ulama. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu, yang ikut berperang bersamanya. Qatala ma'ahu, yang mereka ikut berperang bersamanya. Ribbiyuna kasir. Jadi kasir Allah mengatakan banyak, dan banyak itu relatif. Tapi ribbiyun, siapa ribbiyun? Adalah orang yang fokus hatinya itu hanya pada Allah. Sehingga bicaranya, sehingga diamnya, sehingga duduknya, sehingga berdirinya, sehingga berjalannya, sehingga bertindaknya, semua dilakukan karena Allah. Itu ribbiyun. Orang begini, ini gak ada takutnya. Orang begini, kalau kemudian kemenangan datang dan harta berlimpah, gak ke situ. Makanya ada seorang laki-laki ketika perang sama Nabi, dia dikasih harta rampasan perang. Kasih Nabi begini. Begitu dikasih apa katanya? Ya Rasulullah, apa ini? Itu bagianmu, karena kita menang dan kita dapat rampasan. Aku ikut perang ya Rasul, kata dia. Aku itu cuma mau satu. Apa mau? Aku mau tombak musuh itu nancap di leherku, tembus kemari, dan aku syahid. Aku cuma mau itu, aku nggak mau ini. Apa kata Nabi? Kalau kau benar dengan apa yang kau bilang, maka Allah akan kasih yang kau minta itu. Apa yang terjadi pada pertempuran berikutnya? Dia mendapatkan apa yang dia minta itu. Ini Rabbani. Jadi artinya mereka nggak fokus dengan, misalnya kita wirid, kan ada struktur ketua apa semua. Ibu duduk jadi ketua, bukan itu yang mau ibu. Ibu mau pengajian ini semara apa semua. Saya mau jadi apapun saya tidak peduli, karena fokus saya jayalah Islam dengan pengajian ini, salah satunya. Sederhana. Sehingga itulah orang yang lillah. Itu yang dimaksud dengan ribbiyun.
Ya, orang yang mereka itu memiliki karakter yang ittijah, orientasi hidupnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mau kita diskusikan apa ciri mereka? Di sini Allah sebutkan kalimat fama wahanu lima asabahum. Mereka adalah orang yang tidak lemah karena sesuatu yang menimpa mereka. Apa bentuknya? Kesulitan harta. Berapa banyak orang, ada orang begini, dia memberi tausiah, kalimatnya begini, awak tak mau aku berangkat itu. Kenapa? Katanya tembak di tempat, mati pula awak nanti. Nah itu dia. Fama wahan, ibu, kalau hadis Nabi kan pernah tahu penyakit wahan. Apa penyakit wahan? Hubbud dunya, karahiyatul maut. Dan orang yang disebut Rabbani ini adalah orang yang ma wahanu, mereka tidak punya penyakit wahan. Mereka sehat. Apa? Di mana orientasi, di mana keinginan, di mana tujuan dari perjuangan adalah kekuasaan. Berapa banyak orang yang Allahu Akbar, tegar, tapi karena dia butuh sesuatu. Lihat kemarin mendukung Ahok. Ada orang yang menyebut dia siap mendukung Ahok dari partainya. Karena sebab apa? Karena sebab Ahok ternyata memberikan pembelaan kepada Islam sangat luar biasa. Sampai sekarang saya gagal paham ini. Ini cemana ini maksudnya? Dan kita tengok dia adalah orang yang selama ini meneriakkan pembelaan kepada Islam di lapangan politik. Kok bisa begini ya? Jadi orang-orang yang berperang itu bersama Rasul yang akan dimenangkan Allah itu adalah yang tidak punya penyakit wahan. Apa penyakit wahan? Yang dicarinya bukan kekuasaan, yang dicarinya bukan kekayaan, popularitas, tidak. Hari ini mencuat nama Habib Rizik luar biasa. Terus kita bilang, udahlah Bib, apalagi udah semua orang Indonesia kenal kau dan suka sama. Mau ngapain lagi? Cari apa lagi? Oh, saya mau jadi, ini kayaknya Habib Rizik mau jadi presiden ini. Kan bisa saja orang-orang bilang begitu. Tapi benarkah itu? Itu makanya kalau tidak benar dia akan terlindas. Karena ini gerakan bukan lagi gerakan, hanya kena sebab seorang nama, tapi kecuali nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu, kadang-kadang dakwah ini banyak berhenti karena sebab apa? Kurang support. Istri saya pernah hadir silaturahim bersama kawan-kawannya di satu majelis, ketemu seorang bapak yang bilang, kali saya ini mantan ustaz. Coba bayangin itu. Kenapa jadi mantan ustaz? Karena disibukkan dengan urusan mata pencarian, cari makan. Dan akhirnya dia tidak lagi berdakwah. Itu yang dimaksud dengan wahan. Berhenti melakukan aktivitas dakwah karena sebab kekuasaan. Misalnya saya jadi gubernur Sumatera Utara, misalnya itu contoh lah Bu ya. Terus begitu saya jadi gubernur berhenti berdakwah, itu yang namanya penyakit wahan. Udah kena virus itu. Tapi kalau tetap berdakwah, kalau kemudian melakukan tindakan-tindakan agama yang baik, kayak dia gubernur Nusa Tenggara Barat, apa yang dia lakukan? Slow but sure. Pantai, wisata syariah. Kemudian beberapa hal yang dilakukan. Bahkan kalau saya ngelihat, kayaknya satu-satunya gubernur, wallahu a'lam bishawab, yang turun di aksi 4 November kemarin. Ikut jalan bersama massa. Jadi banyak orang tidak berani teriak yang benar, tidak berani ikut dalam dakwah. Kenapa? Ada wahan. Ibu cek, ibu sendiri ada nggak penyakit itu? Kalau saya Ustadz nggak mau saya. Tapi kalau memang nyumbang, Ustadz butuh berapa saya siap. Tapi jangan transfer. Kenapa? Nanti dilacak rekening awak kena juga. Tangkap awak. Itu kan, walaupun nggak serumit itu ceritanya. Ya, tapi wajar ada kekhawatiran, ada kecemasan, wajar. Tapi ini karakter mereka. Mereka la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada takut dan tidak ada cemas. Walaupun namanya jihad itu strategik Bu, nggak bisa asal konyol aja. Yang penting kita mati syahid, nggak bisa. Kayak kemarin begitu 4 November kita di chaos gara-gara gas air mata, kawan-kawan pada semangat itu kita telepon Medan, pecahkan kerusuhan di Medan. Jangan.
Apa yang harus kita takutkan? Mereka penyebabnya. Nggak bisa. Kita komando harus ikut. Jadi nggak bisa lantas suka-suka. Masjid imamnya suaranya lambat, mikrofon mati, suaranya pelan. Lantas kemudian apa yang harus dilakukan? Orang yang mendengar takbir imam mengeraskan suaranya agar orang yang di belakangnya ikut. Tidak putus rangkaiannya. Jadi bukan ngerusak saf. Paham Ibu ya? Jadi makna wahan adalah penyakit yang dua indikasinya. Pertama, ada ketakutan hilang kenikmatan dari dirinya, dan kedua, dia takut mati. Ya, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nah, para rabbani yang ikut bersama Nabi, nah itu dia. Masya Allah. Ini pertama. Yang kedua, wa ma dha'ufu, dan tidak lemah. Kalau secara fisik Ibu, waktu kita keluar dari Istiqlal kemarin, saya sengaja bersama teman-teman dari Sumut itu tidak mau masuk ke masjid waktu sholat Jumat. Kami, kalau Ibu tahu, ada pintu Al-Fattah. Nah, di seberang itu ada taman kecil. Nah, kami sholat di taman itu. Tapi jangan lupa, ini masa sudah rapat semua, sampai keluar itu udah orang sholat semua. Kenapa padahal kami datang lebih pagi, masih bisa sebenarnya mengakses masuk, tapi kami memperkirakan payah keluar nanti. Tapi memang ada yang lucu sama saya sih, sebenarnya dulu saya kalau hitung Jakarta puluhan kali, bisa dibilang puluhan kali lah gitu. Berapa kali nginap di Sriwijaya, tidak 1-2 kali gitu, tapi belum pernah saya masuk Istiqlal. Jadi seumur-umur masuk Istiqlal itu baru tanggal 4 kemarin. Saya sholat subuh di dalam, baru itulah saya masuk Istiqlal, dan baru saya tahu Istiqlal itu lantainya cukup banyak di atas, dan tanggal 4 sholat Jumat itu penuh Ibu. Masjid penuh, halaman masjid penuh, dan jalan di luar masjid itu penuh. Saya keluar dari masjid menuju keluar dari halaman masjid menuju jalan untuk pergi ke istana waktu itu butuh waktu 1 jam lebih kurang, karena kami berdesak-desakan. Kalau bahasa saya mungkin, kalau Ibu yang enggak mungkin, kalau Ibu ke Hajarul Aswad kayak mana desak-desakannya, kayak gitu itulah payah keluarnya. Sehingga badan itu lagi enggak jalan lagi, kita ikut arus saja. Goyangan apa kita ikutin saja. Kalau kita tahan, dan tidak 1-2 orang yang tumbang. Karena luar biasa rapatnya orang waktu mau keluar itu. Perjalanan dari Istiqlal, ini yang pengalaman saya sendiri, menuju istana, depan istana itu butuh waktu sampai waktu masuknya asar. Jalan kaki. Alhamdulillah, kalau haus, saya menyaksikan sendiri mobil box itu parkir, orang nawarkan minuman, nawarkan roti, nawarkan nasi bungkus. Wah, kalau itu enggak sulit. Ya, saya yakin kalau di Medan pun Ibu buatnya itu. Ini kena di Jakarta itu. Dan nasi bungkus bukan asal nasi bungkus, memang betul-betul menu yang kalau saya bilang enak menunya gitu. Jadi orang nawarin itu, yang menyediakan plastik supaya sampah tidak berserakan, yang jagain trotoar, jangan naik ke taman nanti metro tipu. Nah, mereka bilang metro tipu, nyorot dan kemudian memberitakan terbalik lagi. Ya. Nah, cuma maksud wa ma dha'ufu, tidak lemah itu ada kadang-kadang kita ini hangat kuku. Semangatnya datang waktu sedang rame, waktu sedang terancam, wah, enggak berani. Nah, itu yang dimaksud dengan wa ma dha'ufu. Mereka enggak lemah. Ingat, perang Ahzab itu berhari para sahabat menggali parit. Makan itu belum tentu dapat 1 hari kali makan. Bayangkan kurma itu bagi sekian mereka 1 biji kurma untuk makan 1 hari. Berapa orang yang diundang Nabi ikut makan kambing yang dipesankan? Ada seorang sahabat yang dia nengok Nabi begitu laparnya, lantas dia potong kambing, istrinya suruh potong kambing. Datanglah para sahabat, Rasul dan para sahabat. Tahu Ibu berapa jumlah yang ikut kerja? Itu ada tidak kurang 1.500 orang. Semua bisa makan, Masya Allah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tidak dijelaskan apakah total mereka semua, karena berbagi sip, tapi yang pasti yang diundang masuk datang ke rumah sahabat itu semua bisa makan, dan dagingnya tidak habis. Artinya keberkahannya itu.
Karena jangan lupa Ibu, Nabi juga pernah bilang nanti di akhir zaman saat Dajjal keluar kita nggak ada makan lagi. Kalau Ibu orang beriman. Bahkan kata Nabi, nanti makanan kalian seperti makanannya malaikat. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, apa itu makanan malaikat? Zikir. Jadi kita bisa bertahan hidup nanti di zaman Dajjal keluar, itu bukan ada stok makanan lagi, enggak. Memang Nabi mengatakan tahun pertama sepertiga hujan enggak turun, dan sepertiga tumbuhan dan binatang mati. Tahun kedua sepertiga, 2/3 hujan tidak turun, dan begitu juga dengan binatang. Tahun ketiga langit enggak meneteskan hujan lagi 1 tahun. Tidak ada tetesan hujan 1 tahun. Baru Dajjal keluar nanti. Maka Dajjal keluar itu, ingat Ibu, bawa air kan? Kalau cuma yang haus Ibu, saya yakin Ibu bisa bertahan lama. Tapi kalau yang haus cucu Ibu, anak kecil Ibu, Dajjal bilang mau air, nah, tapi kau harus ngaku aku Tuhan. Oke, kalau cuma kita saja yang haus, saya pikir nggak ada masalah, nggak apa-apa, tak mau saya. Tapi kalau cuma anak kita sudah terengah-engah, kalau cucu kita sudah terengah-engah, apa yang akan kita lakukan? Maka itu ujian keimanan Dajjal turun. Makanya belum sampai kita ke sana, masih di sini, masih berupaya untuk menegakkan izzah Islam. Ya. Kemudian yang terakhir dari ciri yang disampaikan oleh Rasulullah Allah dalam Al-Quran ini, maaf saya pindah apanya pula ini. Wa ma dha'fu wa mastakanu. Jadi kata istiqanah, ya, istiqanah artinya wa mastakanu, dan tidak berhenti, tidak diam. Kan ada orang kadang dia berhenti, loh si anu mana? Nggak ada. Jadi kenapa? Dia udah mengundurkan diri. Jadi berapa banyak orang yang berperang bersama Rasul, apapun peristiwanya mereka tidak lari. Anas bin Nadhr ketika perang Uhud terjadi, kemudian pasukan Khalid waktu itu masih memimpin pasukan orang kafir, itu menyerang balik, para sahabat berlari semua ke arah gunung Uhud. Anas bin Nadhr malah berlari ke bawah. Orang bilang Anas salah, larinya ke gunung. Apa kata dia? Tidak, aku mencium bau surga di situ. Di mana? Di pasukan Quraisy yang sedang mengejar para sahabat. Apa yang terjadi kemudian? Anas terbunuh, yang dia hanya bisa ditandai melalui cincinnya. Selebihnya mukanya sudah hancur, badannya sudah hancur karena disabet pedang oleh orang-orang Quraisy. Jadi tidak ada istiqanah, apa namanya? Tidak terdiam. Tidak berhenti. Berhenti kena banyak sebab, kena lemah, kena takut dan sebagainya. Enggak ada. Itu karakter yang dimiliki oleh generasi yang ikut bersama Nabi. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta sama orang yang sabar. Ada ibu yang sedang pingin kali bisa tahajud tiap malam. Kalau pingin kali, sabar ibu. Sabar itu artinya apa? Apapun prestasi ibu untuk bisa bangun tiap malam. Kadang-kadang kan kita bangun ngantuknya luar biasa. Atau sebelum bangun kita sudah bilang, aku sakit, kayaknya nggak tahajud malam ini. Jangan ibu, tahajud terus. Karena orang sakit lebih butuh kesembuhan dari Allah. Aku sedang stres, pening, aku nggak. Udah itu saat yang paling tepat untuk minta sama Allah. Bersabarlah. Walaupun cuma 1 rakaat sekalipun, bangunlah, paksalah, kira-kira begitu. Dan takutlah kepada neraka atau marahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu cara kita melatih, ya, untuk bisa sabar. Karena sabar ini dalam ibadah, sabar ini dalam taat kepada Allah, sabar ini dalam menjaga kebenaran, harus sabar. Makanya itu yang berkembang di masyarakat. Udah kuajaknya dia Ustaz, 3 kali katanya kan udah selesai tugasku. Siapa bilang? Kalau 3 kali berturut-turut selesai tugas, maka lebih bagus setan. Kenapa? Setan 3 kali 4, nggak bisa 4 5 kali, nggak bisa 5 kali 6 kali, nggak bisa kita anak kita. Bahkan bukan cuma sehari 2 hari, puluhan tahun dirusaknya kita. Ibu hajinya tahun 80-an, hancurnya tahun 2016. Gara-garanya waktu dipanggil duduk, nggak dipanggil Bu Hajjah. Kan bisa jadi dimunculkan perasaan
padahal sudah sekian kali awak haji. Bukannya dia tahu, pernahnya kuundang, tapi tak dipanggilnya aku ibu hajah. Memang kelewat ini, tidak aku habis selesai. Amal ibu yang udah pakai duit banyak, capek, lelah, hancur. Setan itu menghancurkan. Makanya jangan pernah tidak sabar dalam berdakwah. Ustaz, sudah semua cara saya pakai, enggak lelahnya saya. Tapi tetap dia tidak berubah. Merubah itu bukan urusanmu. Merubah itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya membuka wasilah agar Allah tetap perhatian sama orang yang kita tengok. Siapa itu yang kemarin dihukum gantung itu? Siapa itu? Yang narkoba itu, Ibu, siapa namanya? Freddy. Kalau diurutlah kejahatannya, itu kejahatan kemanusiaan yang dia buat itu. Pernah saya tengok orang yang stres gara-gara narkoba, gila gara-gara itu. Berapa banyak dia hancurkan orang di negeri ini. Tapi coba, kalau Allah mau, apa sulitnya? Di ujung kehidupannya, Allah biarkan dia bertaubat. Dan naik ke tiang gantungan, dia tidak lagi sebagai seorang yang masih kurang ajar. Kira-kira begitu. Ketika ditembak, waktu itu dia sudah sebagai seorang yang tawabin. Bukankah Allah mencintai orang yang bertaubat? Jadi jangan pernah putus asa. Ya. Nah, wa ma kana qauluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Tidaklah ada kalimat yang mereka keluarkan. Lihat ini. Ini udah perang di jalan Allah. Yang pertama mereka minta, rabbana ighfir lana dhunubana. Tuhan, ampunilah dosa kami. Kenapa? Ibu, Allah tidak akan bantu kemenangan sama kita kalau kita masih merawat dosa. Allah nggak kasih kita menang nanti. Maka kenapa umat Islam sekarang tidak ditolong Allah terang-terangan? Karena masih banyak dosa kita. Di saat kita dihajar pun, lihat masih banyak orang yang tidak benar. Masih banyak yang melakukan kemaksiatan. Maka mereka yang maju ke front itu adalah mereka yang pertama sekali permintaan mereka kepada Allah adalah ampuni dosa kami ya Allah. Sudah. Yang kedua apa? Wa israfana fi amrina. Dan sikap berlebihan kami dalam semua urusan kami. Coba, benarkah kita masih cari rezeki lagi? Ibu, hati-hati ya. Kadang rezeki kita, kalau rezeki yang kita punya dikasih Allah untuk kita sendiri, saya pikir kita sudah lebih dari cukup. Tapi kenapa Allah masih kasih? Ibu harus berpikir bahwa bukan tidak mungkin Allah menitipkan itu kepadaku untuk kepentingan umat ini. Silahkan. Caranya apa? Terserah. Bisa punya anak asuh, bisa bantu ini, bisa bantu itu. Terserah. Selama itu dibenarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, tapi sayang Ustaz, saya udah bantu dia setiap. Bu, baik, ibu sayang, baik. Mau kemana duitnya? Simpan rekening. Rekening berapa lama? Itu yang selalu saya bilang kalau saya ngaji di sini. Oke, ibu meninggal, ibu punya tanah banyak, usaha banyak, semua. Nah, begitu ibu meninggal, apa? Bantu nggak itu nanti dikubur? Ketika cuma disimpan, berapa banyak orang beli rumah untuk investasi? Investasi apa? Makanya orang mukmin dia punya current asset terus untuk pengembangan dakwah. Ibu jangan takut. Pernah seorang perempuan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia menceritakan bahwa dia baru bermimpi dan dia bermimpi melihat melihat mahsyar dibentangkan, kemudian dia melihat ayahnya di telaga Al-Kautsar, tapi ibunya di neraka dan api neraka itu menjilat, cuma ibunya memegang roti dan sarung dan menggunakan itu untuk menjauhkan api darinya. Lantas kemudian dia tanya sama Rasulullah, apa makna mimpiku ya Rasul? Nabi mengatakan ru'ya al-haq, itu mimpi yang benar. Ibumu memang di neraka. Apa makna roti dan sarung itu? Oh, itu adalah infak yang pernah dia keluarkan di jalan Allah dengan tulus. Dan itulah yang akan menjadi tameng baginya dari marah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi kan pernah bilang, berlindunglah kepada Allah dari api neraka walau cuma berinfak dengan sekerat daging. Sekerat itu bukan lembu ibu kasih, sepotong dari yang kita masak kita antarkan sama orang. Nah itu gemar-gemarkanlah itu. Karena itu membantu kita. Bukan Allah tidak, nggak apa-apa kalau mau kau ambil kau simpan nggak masalah. Tapi tidak ada bantuan, kira-kira begitu.
Ya, hati-hati kita dengan semua itu. Nah, makanya wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana. Kadang-kadang kita menghadapi kekuatan besar. Ini kalau kita duduk tenang, kita mungkin pening mikirin apa yang bakal terjadi. Kayaknya nggak akan mungkin kita menangin. Yang kita hadapi kekuatan besar, punya duit unlimited. Berapa kali sebenarnya Allah sudah tunjukkan Musa, Fir'aun saja tenggelam. Musa cuma disuruh konsisten mendakwahi. Dakwahi Fir'aun, izhab ila Fir'aun, pergi jumpain dia, ingatkan dia kepadaku. Terus kemudian dia membangkang, dia marah, dia melawan, dia memerangi Nabi Musa. Siapa yang menenggelamkan Fir'aun? Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kali pelajarannya sebenarnya. Makanya dalam situasi begini, kalau saya tanya orang, saya nggak fokus dengan sosial media, walaupun saya sering mengirim di sosial media. Ya, nah, ini mohon maaf, ini kalau yang IKMT, saya punya 2 nomor. Nomor yang paling sering saya mobile untuk sering men-share ke banyak grup itu nomor yang 1. IKMT, kenapa saya tergolong jarang nge-share? Karena di nomor yang 1 saya jarang, walaupun itu aktif. Mungkin nanti saya mau bicara sama ya adminnya Pak Maulana atau siapa nanti untuk mindahkan nomor supaya dalam sharing saya selalu itu bisa disebarkan. Atau kalau ibu punya majelis ini ada grup WhatsApp-nya khusus majelis taklim ibu-ibu, boleh sertakan saya. Kalau ada, kalau tidak ada tidak masalah. Baik, ini yang terakhir. Wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolong kami menghadapi orang-orang kafir. Tolong, unsurna, ya, bantu kami ya Allah. Nah, kalau kita sudah minta bantuan sama Allah, jangan rewel. Hati-hati, kadang-kadang bantuan Allah itu datang waktu tenggorokan kita ini udah naik mau keluar rasanya. Kenapa? Karena berbagai tekanan yang luar biasa ke kita. Dan jangan tanya bagaimana cara Allah membantu. Ya, itu urusan Allah. Yang penting kita istiqomah di sini, dan semoga saja sebagaimana harapan umat Islam khususnya di Republik Indonesia, agar Ahok itu tidak hanya sekedar tersangka, tapi ditahan, dipenjarakan, dinistakan dunia akhirat kecuali dia bertaubat kepada Allah atau dia menerima hidayah Islam. Ya. Tidak ada tempat bagi orang yang ini udah mengganggu kerukunan kita. Jadi kalau besok katanya ada orang mau aksi untuk aksi kebinekaan, yang paling ngerti ini kita marah karena kita tidak mau terganggu kebinekaan kita. Kita marah karena kita lihat ini bisa mengancam NKRI ini. Itu saja masalahnya. Bukan kita cinta kali darah syuhada kita, ulama kita, tokoh-tokoh kita yang mendirikan negara ini, lantas kita mau ngancurin. Oh enggak, mereka yang tidak boleh membuat sesuatu yang bisa merusak negeri ini. Indonesia harus tetap menjadi Indonesia. Itu yang harus kita sampaikan ke banyak orang. Ibu, bersyukurlah, terakhir saya bilang, bersyukurlah kepada Allah, karena dalam alur hidup kita ada sejarah yang sedang dicatat ini. Ini akan jadi sejarah nanti ke depan ini. Anak-anak kita akan membaca dengan bangga ini, bahwa negeri ini pernah, kira-kira begitu. Jadi selanjutnya ibu sendiri yang mengatakan, mau ibu, nama ibu apa semua, catatlah catatan yang baik dalam sejarah yang sedang berlangsung penulisannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanya silakan.